Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran tema 6 yang berjudul merawat hewan dan tumbuhan pada subtema 2 merawat hewan di sekitarku dalam pembelajaran 5 dan 6. Seperti biasa, untuk memulai pembelajaran marilah kita berdoa dulu agar pembelajaran kita lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Kalau gitu kita mulai. Nah, di sini ada bacaan ya. Lani memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Lani adalah ayam dan kelinci. Lani merawat kelinci dengan baik. Lani dibantu ayah dalam merawat peliharaannya. Ada juga petugas kandang yang bertugas membersihkan kandang. Ayah sering membelikan buku tentang hewan peliharaan. Lani senang membaca buku tentang hewan peliharaan. Lani juga senang membaca buku di perpustakaan sekolah. Nah, jadi berdasarkan bacaan ini, sepertinya Lani ini merupakan anak yang rajin dan anak yang patuh terhadap orang tuanya. Jadi selain membantu orang tua untuk merawat hewan dan hewan peliharaannya, Lani juga gemar membaca buku di perpustakaan ya. Jadi kalian juga harus giat atau rajin seperti Lani ya, agar lancar dalam membaca buku. Ya. Selanjutnya di sini selain digunakan ada awal kalimat, nama hari dan nama bulan, huruf kapital juga digunakan ketika menuliskan nama orang ya. Jadi seperti yang Bapak jelaskan kemarin bahwa huruf kapital itu kita gunakan di atau terletak pada awal kalimat, nama hari, dan nama bulan. Selain itu juga huruf kapital juga digunakan ketika menuliskan nama orang. Ya, jadi seperti bacaan di bawah ini, bacalah kalimat-kalimat berikut, lingkari nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital. Ini bukan tugas ya. Jadi lihat di sini, kita kerjain sama-sama aja. Lina dan Dayu selalu datang tepat waktu. Nah, lihat nih. Pada bacaan Lina dan Dayu nih misalnya Lina ya. L-nya ini huruf apa? Besar atau kecil? Ya, jadi L-nya ini adalah huruf besar atau huruf kapital. Dayu, D-nya juga menggunakan huruf kapital. Nah, sedangkan nomor 2 di sini, pada hari Senin, Udin lupa membawa pekerjaan rumahnya. Nah, pada bacaan pada ya. Jadi di sini ya, dalam bacaan pada, huruf P-nya juga huruf besar walaupun dia bukan nama orang. Tapi kenapa? Karena dia ada di awal kalimat. Ya, pada di awal kalimat. Dan di sini hari Senin ya. Senin ya, di sini juga S-nya itu huruf besar karena Senin itu merupakan kata hari. Nah, sedangkan nomor 3 di sini Siti, Dayu, dan Lani ya. Nah, Siti, Dayu, dan Lani ya berdiskusi bersama. Nah, jadi di sini ya ternyata tidak semuanya itu ya huruf besar ya. Di sini Udinnya ini, di sini Udinnya juga huruf kecil. Berarti ini kita harus lingkari ya. Ini harus kita lingkari Udin ya, karena dia salah, seharusnya dia menggunakan huruf besar. Nah, di sini Siti udah benar S-nya, Dayunya di sini dan Lani ya. Nah, Dayu sama Laninya di sini huruf kecil, seharusnya dia menggunakan huruf besar ya. Berarti nanti D-nya kita harus lingkarin ya. L-nya juga harus kita lingkarin ya. Atau kita lingkari semuanya aja, Lani atau Dayu kita lingkarin karena dia di sini salah, seharusnya dia menggunakan huruf besar. Yang keempat, Beni bersama dengan Udin membaca depan kelas. Nah, di sini juga Udin U-nya kecil, berarti kita lingkarin ya. Kemudian yang nomor 5, Ibu Tati menulis di papan tulis. Nah, di sini ibunya udah betul, I-nya besar karena di awal kalimat. Sedangkan Tati ya, di sini T-nya kecil, berarti dia seharusnya adalah menggunakan huruf besar karena dia nama orang. Jadi ini kita lingkarin ya. Jadi sampai sini ya, paham? Nah, selanjutnya di sini susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimatmu.
gunakan huruf tegak bersambung. Nah, jadi ini adalah tugas pertama pada halaman 89 ya. Ini merupakan kalimat acak ya. Jadi kalian ini sebelumnya harus membetulkan dulu kalimatnya apa ya. Misalnya ya, Ibu mengerjakan Lani PR membantu ya. Jadi kata yang benarnya adalah Ibu membantu mengerjakan PR Lani ya. Jadi yang betul adalah Ibu membantu mengerjakan PR Lani. Nah, tetapi ya di sini perintahnya kalian harus memperhatikan bahwa ya huruf awalnya harus menggunakan huruf kapital. Yang kedua, nama orang harus menggunakan huruf kapital awalnya ya. Dan selain itu kalian juga harus mengakhiri dengan tanda titik dan juga harus menulis di buku tegak bersambung. Ini nulisnya harus di buku Latin atau buku garis 3 ya. Jadi kalian harus menulis Latin ya di sini atau huruf tegak bersambung. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan begitu seterusnya ya. Jadi nomor 1 sampai 5 ini kalian tulis dengan huruf tegak bersambung, kemudian kalian perhatikan huruf kapitalnya yang mana aja ya. Jadi itu, dan harus menggunakan tanda titik di akhir kalimat ya. Jadi kalian harus susun dulu ya. Jadi, lalu tulis di buku tegak bersambung. Kemudian kalian perhatikan huruf kapitalnya yang mana aja ya. Jadi kalian harus membetulkan kalimat yang belum betul ini ya. Jadi selanjutnya di sini ayo membaca ya. Di sini pada waktu istirahat Siti, Dayu dan Beni bermain di lapangan. Di dekat lapangan ada kolam ikan kecil. Siti dan Dayu sedang mengobrol, sedangkan Beni melihat ikan di dalam kolam. Nah, di sini ada percakapan ya. Siti bicara dulu. Aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi aku makin tahu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kemudian Dayu menjawab, betul sekali Siti. Lalu Beni menyaut, selain itu aku juga suka belajar cara memelihara hewan di sekitar kita. Jadi kita tidak boleh menyakiti hewan. Kemudian Dayu bersaut, aku juga setuju denganmu Beni. Ikan di kolam ini juga harus dirawat. Nah, tiba-tiba Edo lewat dan membuang sampah ke kolam ikan ya. Ini tidak boleh ditiru ya. Kemudian Beni bicara kepada Edo. Edo, kenapa kamu membuang sampah ke kolam? Itu namanya melanggar peraturan. Nah, lalu Edo menjawab, oh iya, aku lupa. Baiklah, akan aku ambil lagi sampahnya. Maafkan aku teman-teman. Nah, jadi itu ya. Jadi itu adalah percakapan antara Siti, Dayu, Beni, dan Edo ya. Kira-kira di sini yang melanggar peraturan siapa? Edo ya. Jadi dia membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah di kolam ikan. Kan kasihan ikannya ya kalau kita buang sampah di situ. Jadi airnya tercemar tempat tinggalnya ya. Jadi nggak boleh kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ini adalah tugas 2 ya. Ini adalah tugas 2 ada di halaman 297. Nah, jawablah pertanyaan berikut dengan teman sebangkumu. Jadi jawab aja sendiri ya, karena kalian tidak lagi di sekolah, maka kalian kerjakan sendiri aja, gampang di sini. Apakah peraturan sekolah yang ada di dalam percakapan? Nah, jadi kalian menjawabnya berdasarkan bacaan-bacaan atau percakapan yang tadi. Ya. Nomor 2, mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan saat ada orang yang melanggar peraturan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Apakah memarahinya kah? Apakah menegurnya kah? Atau kita diam aja? Ya. Yang keempat, sebutkan 2 hal yang penting yang ada pada cerita. Ya, jadi yang penting-penting aja apa aja, nggak apa-apa ya. Jadi walaupun di buku kalau nggak salah ada 5 soal, jadi di sini Bapak cuma nyuruh kalian untuk jawab sampai 4 soal aja ya. Jadi 4 soal aja yang perlu kalian jawab. Ya, ini pun tugas 2 ya seharusnya ya. Nah,
Selanjutnya di sini berikut adalah hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Baca kalimat pada kotak lalu hubungkan pada gambar yang sesuai. Nah, di sini ya kita hubungkan dulu. Mencoret-coret di mana di sini? Mencoret-coret tembok kelas. Ya, yang ini ya kita sambungkan yang ini. Kira-kira ini boleh dilakukan atau tidak di sekolah? Ya, tentunya ini tidak boleh kita lakukan ya. Ini melanggar peraturan namanya. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya yang mana? Ya, yang ini ya. Yang ini adalah hal yang boleh atau tidak di sekolah. Ya, tentunya ini sangat boleh karena ini emang seharusnya karena ini adalah perilaku untuk menjaga kebersihan ya. Di sini yang ketiga, melaksanakan tugas piket kelas. Yang mana? Ya, yang ini ya. Boleh atau tidak ini di sekolah dilakukan? Ini juga sangat boleh ya karena tiap kelas yaitu mempunyai jadwal piketnya sendiri-sendiri ya berdasarkan harinya ya. Jadi itu ya, jadi sekian ya sampai sini pembelajaran dari Bapak. Apabila ada kesulitan silakan hubungi Bapak melalui WhatsApp. Begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.